Kekerasan pada anak akhir-akhir ini kembali meningkat. Belum lama setelah kasus Yuyun terungkap, kejadian serupa kembali terjadi. LN, seorang balita berusia 2,5 tahun, ditemukan tewas di belakang rumah seorang warga di Desa Giri Mulia, Jawa Barat. Balita itu tewas karena diperkosa tetangganya sendiri. Banyaknya kasus tersebut membuat orang tua dituntut lebih waspada dalam menjaga anak-anak mereka. Data dari Komnas Perlindungan Anak menyebutkan 10 laporan kekerasan pada anak, 8 diantaranya merupakan kasus kejahatan seksual dan 80% korban adalah anak perempuan. Sebagai orang tua tentu kita berusaha menjauhkan anak dari bahaya kejahatan seksual. Namun kemampuan para predator kejahatan seksual menguasai korban, baik dengan tipu daya maupun ancaman, sehingga menyebabkan kejahatan ini sulit dihindari. Lalu seperti apa cara orang tua dalam melindungi anak mereka dan bagaimana cara si anak bisa melindungi dirinya sendiri? Pemirsa Lunchshot, kali ini kita akan membahas mengenai topik cegah kekerasan seksual. Ya, dan bersama kita sudah hadir narasumber Ketua Divisi Sosialisasi KPAI, Ibu Erlinda, dan juga psikolog anak, Ibu Fitriani FS. Terima kasih Ibu Fitriani dan juga Mbak Erlinda sudah hadir bersama kami. Ini memang menarik karena kasusnya terjadi berturut-turut. Yang terakhir juga tidak kalah kejinya seperti itu, Mbak Erlinda. Bagaimana Anda melihat kasus kekerasan seksual yang memang terjadi beruntun ya, saya katakan seperti itu karena pemberitaannya cukup masif belakangan ini? Iya, kita harus melihat dari semuanya ya, komprehensif, apa penyebabnya dan kenapa sepertinya kita menuai gitu. Iya. Seperti kita tadinya menanam terus menuai. Kita harus mundur ke belakang. Mundur ke belakang dalam arti kata kita lihat apakah dulu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sudah menyiapkan atau sudah meneropong kira-kira 5-10 tahun yang akan datang terjadi seperti apa sih bangsa kita ini. Yang sampai saat ini kita masih negara berkembang, tapi juga kita masih di era globalisasi, semacam itu. Otomatis pada saat teknologi informasi itu kan pasti mempengaruhi budaya-budaya masyarakat, semacam itu. Nah, sementara orang tua dituntut untuk banyak hal, ya, kehidupan dan sebagainya, itu memaksa orang tua dalam tanda kutip itu mereka harus meninggalkan anaknya untuk bekerja dan sebagainya. Dan terkadang juga ekonomi lagi-lagi menjadi salah satu alasan ya. Namun saya katakan di sini tidak semua akibat dari ekonomi. Kami katakan ada dua hal, ada penyebab dan ada pemicu. Penyebab utama kita lihat adalah dari kerentanan keluarga. Itu yang selalu kita katakan karena ini based on-nya evident. Based on-nya kita berdasarkan riset dan telah kajian. Keluarga yang rentan dalam arti kata di situ pola asuh yang dalam tanda kutip yang salah, ya, termasuk juga internal sendiri. Dalam internal sendiri itu apa? Misalnya pemahaman orang tua tentang mendidik anak itu seperti apa? Pemahaman orang tua untuk... Mbak Erlinda, saya potong. Tapi ini kemudian mencuat belakangan ini begitu. Apakah berarti sebenarnya ini sudah pernah dilakukan sebelum-sebelumnya? Kemudian ada satu pemberitaan yang muncul, lalu ada yang pemberitaan ini memicu terjadinya kekerasan seksual baru atau bagaimana Anda melihatnya? Kalaupun itu memang ada, itu tidak lebih dari sekian persen, dalam arti kata tidak lebih dari 5%. Dalam arti kata pada saat misalnya terjadi yang kemarin di Bengkulu atau misalnya terjadi tahun lalu yang PNF gadis yang di kardus itu seperti itu. Itu hanya sekecil, tapi yang paling utama adalah orang-orang yang melakukan ini kan adalah manusia. Nah, manusia ini apakah dalam kehidupan seharinya dia mempunyai kepribadian, perilaku yang baik. Mbak Linda, tapi kalau kita lihat dari data yang dimiliki dari KPAI sendiri, ini untuk kekerasan seksual terutama untuk anak dan perempuan, apakah memang setiap tahunnya ada kecenderungan meningkat atau bagaimana? Iya, ini sebetulnya saya bawa datanya. Memang betul sekali bahwa dari tahun 2010 rentangnya sampai tahun 2000 hari ini ya 2016. 2010 2013 terakhir 2013 itu 567-an. Nah, di tahun 2014 itu naik 100%, 1.298. Artinya ini sebetulnya sudah bisa di-mapping oleh pemerintah ataupun aparat terkait seperti itu. Harusnya kita sudah bisa belajar sebetulnya. Tapi kenapa kita tidak bisa mencegah sehingga kekerasan ini sepertinya bertubi-tubi terjadi? Iya, jadi di sini izinkan saya jelaskan bahwa Indonesia kan luas, ya. Nah, sementara kita ada yang namanya otonomi daerah. Pemerintah pusat misalnya sudah mempunyai program-program unggulan, tapi pada saat pemerintah daerahnya tidak mempunyai program itu. Kenapa? Tadi yang saya katakan di awal, pada saat keluarga tidak bisa tidak berfungsi menjadi garda terdepan dalam memberikan pemahaman, dalam membentuk perilaku, memberikan perlindungan,
Karena mohon maaf, orang dewasa yang tanggung dalam arti kata usia 25, 28, atau kita lihat kasus Bengkulu, otak kriminalnya itu atau pelaku utamanya adalah anak berusia 23 tahun, Zainal. Ya. Dan itu kalau menurut ilmu psikologi, itu baru tahapan remaja akhir dan dewasa awal. Ya. Dimana berarti semasa dalam perjalanan psikologi tumbuh kembangnya, perilakunya, itu tidak dikuatkan dengan hal yang positif. Belum lagi P1 lagi, pemicu. Pemicu sangat banyak. Pemicu utamanya apa? Tadi salah satu penyebabnya juga internal pribadi mereka ya. Ada otak mereka, intelijensinya, termasuk juga emosional mereka yang tidak kuat ataupun selalu labil, yang selalu agresif dan sebagainya. Nah, pemicunya banyak. Pemicunya ada stres lingkungan sosial, stres dalam keluarga itu sendiri, di mana misalnya orang tua sering bertengkar, di mana sehingga tadi hal-hal yang orang tadinya tidak mau melakukan kejahatan, belum lagi pornografi. Pornografi, suka atau tidak suka, literatur yang kami punya, pornografi itu merusak 5 otak saraf. Itu bisa Narkoba dialami itu oleh mereka yang artinya hidup di keluarga yang mapan, ataukah memang dengan tingkat ekonomi rendah juga bisa semuanya. mengalami? Cuman bedanya adalah bentuk dari aktualisasinya, acting out-nya nanti yang berbeda. Itu saja. Filternya nanti yang berbeda. Iya, filternya juga yang berbeda. Jadi pada saat anak nanti mempunyai penguatan mental, spiritual, dan kekuatan pada dirinya ya, intelektualnya, dia akan memfilter. Pada saat misalnya tadi ada pornografi tadi, narkoba tadi, ataupun lingkungan masyarakat sosial yang luar biasa. Tapi karena kuat dalam emosional, perilaku, dan mungkin juga moral dan agamanya, itu tidak akan membuat, ibarat kalau pesawat itu turbulensinya nggak begitu kencang. Kalau data KPAI sendiri, pelaku yang kemudian artinya berada di kondisi mana sih yang paling banyak yang dominan menjadi pelaku begitu? Kalau mau lihat usia saat ini di tahun 2015 dan 2016, ini yang kita katakan akhirnya menjadi suatu hal yang warning buat kita, itu usia di bawah 20 tahun. 20 tahun. Mereka dari tingkat ekonomi, kemampuan ekonomi yang seperti apa? Strata sosial memang paling banyak strata sosial ekonomi sederhana. Itu jelas sekali. Ini Bu Fitriani, ini membahas mengenai psikologi. Tadi katakan oleh Mbak Erlinda, memang di tahun 2015-2016 ini pelaku paling banyak di bawah 20 tahun. Dari segi psikologi, dari segi kejiwaan, bagaimana kondisi kejiwaan untuk anak-anak yang memang berada di bawah remaja lah ya, mungkin di bawah 20 tahun seperti itu? Iya, kode psikologi memang mereka masih berada pada tahap remaja gitu ya. Memang ini juga masih terus terang debatable ya, memandang istilah ini gitu. Jadi kalau kita menyebutkan remaja dari sisi psikologi barat atau kontemporer gitu ya, itu memang dikatakan bahwa remaja itu sedang labil gitu ya. Kemudian mereka sedang mencari jati diri, sedang masa-masanya banyak stres, badai ya. Jadi sangat diposisikan pada level yang galau gitu ya. Tapi sebenarnya dari sisi katakanlah reproduksi, ketika dia sudah melewati masa akil balik atau masa katakanlah secara psikologis fisiknya itu mimpi basah misalnya untuk laki-laki, perempuan sudah haid, maka sebenarnya sudah bisa reproduksi kan. Jadi di situ sebenarnya ada disertakan tanggung jawab yang sebenarnya harusnya besar. Ya, itu berbanding lurus kah sebenarnya? Harusnya berbanding lurus, tapi karena ini ada leveling atau ada labelisasi bahwa mereka lagi masa galau. Nah, di sini kayaknya semacam ada lingkungan kemudian memberikan ruang cukup besar untuk toleransi gitu. Nah, ini yang ada dikotomi yang masalah yang kita temui gitu ya. Di satu sisi mereka harusnya sudah mulai bertanggung jawab karena sudah bisa reproduksi. Di situ ada sisi yang harus mereka jaga. Mereka juga harus bertanggung jawab sendiri gitu ya terhadap segala perlakuannya. Tapi kemudian karena tadi mereka dianggap masih labil sehingga banyak toleransi yang diberikan. Itu mungkin untuk kasus YY memang banyak kemudian pelakunya di bawah umur, tapi kita lihat dari kasus di Bogor seperti itu, usia pelakunya sudah mencapai 26 tahun, tapi kemudian menjadi korbannya masih 2,5 tahun. Justru itu ya, di bawah. Itu bagaimana Anda menganalisa dari segi kejiwaan? Apakah kemudian orang seperti itu bisa dikatakan memiliki penyimpangan secara seksual ataupun memang ada kelainan dalam jiwanya seperti itu?
Iya, sekarang memang tadi yang boleh dikatakan benar ya, bahwa sekarang sudah semua ketemu gitu ya, semua aspek ketemu. Kita harus melihatnya secara komprehensif. Jadi di satu sisi gempuran pornografi, porno aksi ini begitu luar biasa dari sisi akses ya, mudah sekali sekarang kan dari sisi gadget semua di tangan segala macam. Tapi kemudian di sisi lain kesulitan ekonomi juga sesuatu yang PR besar bangsa kita gitu kan. Jadi bukan bermaksud untuk excuse dari sisi itu, tapi seringkali orang misalnya begini, dia punya katakanlah nafsunya sudah tinggi ya dari sisi berbagai stimulasi tadi ya, tapi kemudian entah dia misalnya belum punya pasangan hidup misalnya gitu ya, bagaimana dia menyalurkan ini gitu kan. Tapi jadi sasarannya sampai anak usia 2,5 tahun gitu. Nah, sasaran ini memang akhirnya sudah tidak pandang bulu gitu, dan yang paling kena adalah anak-anak yang lemah, yang dia belum bisa melawan gitu ya, dia masih sangat lemah untuk dan rentan pokoknya gitu ya. Jadi akhirnya memang kemana-mana gitu efeknya gitu. Jadi saya memang melihat ini harus simultan mengatasinya gitu. Tidak bisa satu sisi saja, misalnya orang tua saja. Tadi orang tua juga menjawab ketika misalnya saya mendampingi konseling di daerah-daerah gitu ya. Mereka mengatakan ya kami susah Bu mengawasi anak-anak kami gitu. Misalnya anak-anaknya ternyata sangat kecanduan internet misalnya. Mereka mungkin nggak punya handphone yang canggih seperti di kota, tapi dia di internet lama sekali berjam-jam gitu ya. Nah kemudian lagi-lagi akses terhadap teknologi informasi. Tapi ketika kita minta awasi Bu tolong, loh kami nggak bisa karena kami harus berjuang untuk hidup untuk makan gitu. Nah jadi ini kayak lingkaran setan begitu gitu ya. Kita akan lanjutkan ya Bu Fitri dan juga Mbak Erlinda perbincangan mengenai untuk mencegah kekerasan seksual terutama terhadap anak dan perempuan, tapi kita harus ikuti jeda berikut terlebih dahulu.